Jangan menyimpan hal-hal yang bisa membuat berkat Tuhan terhambat dalam hidup kita. Mulai fokuskan hati kita dengan Tuhan. Minta Roh Kudus menjamah hati setiap kita. Yuk kita mulai menyembah, kita mulai datang secara pribadi dengan Tuhan, sehingga benar-benar hati kita boleh mengalami rawatan Tuhan. Jamah kami Tuhan, jamah hati kami dengan kasih Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu, kami rindu jamaah-Mu Tuhan. Biar mata kami tertuju padamu Tuhan. Sucikan hati kami, layakkan kami Tuhan. Masuk dalam hadirat-Mu, dalam kekudusan. Sebab tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Tidak ada yang bisa kami tutupi dari hidup kami. Semua terbuka jelas Tuhan. Kami minta Kau menyucikan, Kau menguduskan hati setiap kami saat ini Tuhan. Setiap jemaat kami yang melayani Engkau, tahirkan hati kami, tahirkan hidup kami. Berapa kata para layar atas syedini apola marat atas irala pakara barat takara marat takara masuk. Ia rapat takara layar takara para Mari kita bangkit berdiri. Tirukan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita katakan sama-sama, amin. Silakan duduk kembali. Saya percaya sore hari ini
berkat yang terbaik dari Bapa di surga dicurahkan atas hidup saudara dan saya. Amin. Saat ini saya percaya ketika hati kita haus dan lapar akan hadirat Tuhan, maka sungai kehidupan itu akan mengalir dalam hati setiap kita. Setiap jemaat, mulai engkau membangun keintiman dengan Tuhan, karena saya tahu Roh Kudus hadir di tengah kita sore hari ini. Seluruh alam semesta menyembah Tuhan. Setiap kita yang hadir di tempat ini menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rabakata karala marata shanta karala mengalir di hati kami. Kami membuka hati kami untuk Roh Kudus mengalir dalam hati kami, mengalir hati kami, menghidupkan roh kami, roh yang perkasa, roh yang kuat, roh yang luar biasa, spirit of excellence ada pada setiap kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar segala nafas memuji menyembah Tuhan. Maka Tuhan Yeshua HaMashiach yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Yes Lord. Terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau dahsyat untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan.
bagi setiap umatmu yang ada di tempat ini, memuji menyembah dengan segenap hati, karena ada kehidupan, karena ada mujizat yang luar biasa. Saat kami memuji Engkau dengan segenap hati kami, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Mari katakan bersama-sama Hosana.
belajar naikkan syukur di hadapan-Mu. Karena mau menghitung masa-masa hidup kami. Kami mau belajar untuk menikmati makanan yang Engkau sediakan hari ini. Bukan saja secara jasmani, tapi makanan rohani. Kalau Engkau saat ini mengajar untuk kami mengampuni, Engkau memberikan kami makanan untuk kami mengampuni. Biarkan kami boleh mengampuni segenap hidup kami. All out dari hati kami, dari hidup kami. Kalau Engkau memberi kami makanan untuk kami belajar rendah hati, biarkan kami boleh menjadi orang-orang percaya yang memiliki hati hamba seperti hati-Mu sendiri ya Tuhan. Ini hati kami, ini hidup kami. Gak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu ya Tuhan. Hidup kami terbuka jelas. Mungkin kami selama ini merasa kami benar, tapi tidak demikian dengan Tuhan. Biarkan kami benar-benar memiliki hati yang mau dikoreksi oleh Tuhan. Terima kasih untuk sore hari, sore yang sangat-sangat indah. Kami tahu kami sore ini berpesta rohani di tempat ini. Karena ada hadirat Tuhan yang dahsyat di tengah-tengah kami sore hari ini. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah sore hari ini, kami tahu kami akan mengalami lawanan yang dahsyat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk menyenangkan hati-Mu. Kami siap untuk bersorak bagi nama. Setiap jemaat Tuhan yang siap memuji bersorak bagi nama Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Ya, saya rindu kita coba tengok ke belakang, kanan kiri, ya, kasih senyum, kasih salam, supaya masalahnya oke, iya. Kita berada dalam Tuhan, amin. Kita kasih tempat. Haleluya. Siap puji Tuhan, saudara. Yes. La 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 la. Dari manakah datang pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan sebesar. Dia takkan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tak akan terlelah. Dia takkan terlelah, Dia takkan terlena, yang menjaga umatnya dengan setia berhati. Takkan menyakitimu dan juga di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu, amin. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Lagu ini yang menyanyikan siapa tahu dah? Almarhum Bapak Pendeta Ade Manuhutu, ya kan? Sudah berapa puluh tahun yang lalu, tapi sampai hari ini
lagu ini jadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi diri saya secara pribadi. Karena firman Tuhan dinyanyikan Mazmur 121 jadi berkat bagi saya, jadi berkat Bapak Ibu Saudara, juga jadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita menyanyikan lagu ini, kalau nggak goyang-goyang rasanya nggak enak ya. Minimal mungkin saudara boleh ngangguk-nganggukkan kepala, atau mungkin joget-joget ya, tangannya dihentak-hentak, kakinya juga. Siap untuk kembali menaikkan pujian ini? Ya. La 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 dari manakah datang pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan sebesar. Dia takkan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tak akan terlelah. Dia takkan terlelah, dia takkan terlena, yang menjaga umatnya dengan setia mengasihi dia, takkan menyakitimu dan juga di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memelihara Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Bersama kata la 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 dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan sebesar. Dia takkan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tak akan terlelah. Yang menjaga umatnya dengan setia mengasihi dia, takkan menyakitimu dan juga di waktu malam Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memelihara nyawamu, Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. La 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 sekali lagi ya, ku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan sebesar. Dia takkan membiarkan kakimu goyang, penjagamu tak akan terlelah. Dia takkan terlelah, dia takkan terlelah.
Siapa yang percaya bahwa hidup kita dijaga oleh Tuhan? Amin. Yes. Lebih lagi kita memuji Tuhan ya. Amin. Yes. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami, Tuhan. Katakan, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Oh ya, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, ya, kebesaran-Mu tentang selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu, Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Yes. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Atas Tuhan percaya dan meminta untuk takkan. Engkaulah Raja atas dunia, haleluya, yang menghancurkan kutuk, amin, dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, haleluya, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami berdoa bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Dan meminta untuk selamanya. Serukan bersama-sama dengan suara yang keras, katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. Sekali lagi. Haleluya. Silakan duduk kembali. Siap diberkati melalui firman Tuhan sore hari ini. Amin. GBT Kristus Penebus, jemaatnya semua antusias. Amin. Yes. Haleluya.
firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap Kami percaya. Kau bersamaku Yes. di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Amin. Ku serahkan hidupku, Ya. bunyikan dengan roh-Mu. Tuhan kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna Amin. dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Serahkan hidupku, bunyikan dengan roh-Mu. Hidupku mengenapi firman-Mu. Amin. 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 Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku,
Haleluya, haleluya, haleluya. Abah, aku mengucap syukur buat sore hari ini. Aku berterima kasih buat tempat di mana kakiku berpijak pada sore hari ini. Dan aku mohon Roh Kudus-Mu, Roh hikmat dan wahyu, terus menyingkapkan kebenaran-Mu untuk kami semua. Dan kami buka hati untuk itu, dan kami terima di dalam nama di atas segala nama, yang berkuasa di langit, di atas bumi dan di bawah bumi. Itulah Tuhan kami Yesus Kristus, Raja, Yeshua Hamelech. Engkaulah Yesus yang adalah Raja itu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, puji Tuhan, saya senang sekali mendapat undangan untuk melayani di tempat ini. Sekalipun saya baru melihat secara langsung Bapak Gembala dan Ibu yang ada di tempat ini, tapi rupa-rupanya mereka berdua mengikuti kami di dalam pelayanan kami melalui YouTube channel, dan oleh karena kerinduan mereka tercapailah sampai saya ada di tempat ini. Dan kalau saya memandang wajah-wajah Anda, saya punya kerinduan yang sama tentunya dengan Tuhan, yaitu supaya kita semakin mengenal kebenaran itu. Ya. Karena ya, sebenarnya itulah yang dicari oleh bangsa-bangsa. Ya. Bapak Ibu, yang dicari oleh bangsa-bangsa itu adalah sebenarnya yang dicari adalah kebenaran. Karena di dalam kebenaran itu pasti ada pembuktian. Di dalam kebenaran itu pasti ada keadilan, ya. Pasti ada jalan. Nah, setiap orang sebenarnya, kalau Bapak Ibu melihat sekeliling Anda, semua orang mencari keadilan. Semua orang mencari pembelaan. Semua orang mencari kehidupan. Dan keadilan, pembelaan, kehidupan itu ada di dalam satu kebenaran. Dan kebenaran yang diperkenalkan dari sorga kepada manusia itu sudah datang, sudah membuktikan dirinya, sudah naik ke kayu salib, dan sudah bangkit. Dan itulah kebenaran yang Bapak Ibu ketahui di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Jadi kalau dunia cari itu, kita sudah menemukan, harusnya hidup kita berbeda. Karena apa? Dunia sedang mencari pembuktian itu. Kalau Anda lihat, bahkan baru-baru ini ya, di Semarang ini terjadi satu demo yang besar. Kenapa bisa terjadi demo yang besar, Bapak Ibu Saudara? Karena mau mendapatkan keadilan. Mereka mencari keadilan di DPR, di MPR, mereka mencari keadilan di pemerintah. Tapi manakah keadilan yang sesungguhnya? Ya, mereka mencari pembelaan, tapi manakah pembelaan yang sesungguhnya? Mereka mencari kehidupan, manakah kehidupan yang sesungguhnya? Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun di bawah kolong langit ini dapat memberikan keadilan seadil-adilnya. Tidak ada satupun di bawah kolong langit ini dapat memberikan jaminan hidup sebenar-benarnya. Tidak ada di bawah kolong langit ini yang dapat membela dan menyelamatkan kita dari apapun yang kita lalui. Tidak ada loh saudara. Betul nggak saudaraku? Betul? Nggak ada. Maka itu berita ini harus sampai kepada Anda. Harus direnungkan baik-baik. Supaya kita sebenarnya orang-orang percaya ini, kalau saya mau katakan, kita sudah menemukan yang namanya kebenaran itu. Kita sudah diperkenalkan, orang masih mencari-cari. Sebenarnya kita sudah diperkenalkan dengan jelas kebenaran itu yang mana, keadilan itu yang mana. Di luar orang masih mencari, orang masih cari jalan, orang masih mencari keadilan. Kita sudah ada. Sebenarnya kita berbeda loh Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau saya lihat orang-orang demo yang ternyata orang Kristen, itu mah memalukan. Karena sebenarnya ternyata mereka tidak mengerti. Mereka mau protes sana sini. Tidak ada satupun manusia atau lembaga manapun yang dapat memberikan kepuasan sepuas-puasnya. Keadilan seadil-adilnya, tidak ada. Cuma satu yang datang dari sorga. Ya.
Cuma satu yang datang dari surga, yang namanya Yesus. Tapi inilah titik permasalahan yang saya terima dari Roh Kudus itu sendiri. Di hadapan orang-orang yang disebut orang-orang percaya itu, yang telah dikasihi, yang sudah dipilih, dan yang sudah ditebus dengan mahal. Tapi orang-orang yang telah ditebus dengan mahal itu ternyata belum banyak yang mengenal dengan benar. Belum banyak, Bapak Ibu Saudara. Alhasil, ya hasilnya apa? Maka kehidupan orang-orang seperti ini, inilah orang-orang yang hampir sama dengan orang-orang yang di luar, yang belum tahu kebenaran, yang belum mengenal kebenaran. Sama. Saya lihat, saudara. Dan akhirnya apa? Apa yang menjadi perbedaannya antara orang-orang yang disebut anak Tuhan, antara orang-orang yang sudah menerima Yesus dan orang-orang yang belum? Bahkan saya melihat sudah hampir tidak ada perbedaannya. Seharusnya berbeda loh Bapak Ibu Saudara. Harusnya beda loh. Di dalam dunia yang sama, yang punya masalah yang umum di mana-mana, tapi seharusnya ada perbedaan yang sangat nyata. Ini saya harus ngomong benar, saudara. Kita hidup di dalam dunia yang sama, tapi kalau kita mengenal yang namanya yang benar itu, maka seharusnya hidup kita berbeda. Ada satu perkataan daripada Yohanes, dikatakan kita nih harus betul-betul mengenal yang benar. Kalau kita tidak betul-betul mengerti dan mengenal yang benar, kita tidak dapat apa-apa hidup kita di atas muka bumi ini. Coba kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang ke-20. 1 Yohanes 5 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kita tahu bahwa Yeshua atau Yesus, saya menyebut, kalau ada sendiri saya menyebut anak Allah itu, saya lebih suka memakai kata Yeshua. Akan tetapi kita tahu bahwa Yeshua telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar, ya. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus atau Yeshua Mesias. Dia adalah pencipta, dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Kalau Anda baca pelan-pelan kata-kata ini, apakah kita betul-betul tahu bahwa Tuhan atau Bapa di sorga telah memberikan anaknya Yesus, sehingga melalui Yesus kita dapat mengetahui dan mengenal yang benar. Apa itu kebenaran? Apakah kita tahu tujuan Yesus hadir ini untuk apa? Kalau enggak, Bapak Ibu, maka hidupmu sami mawon podo wae, seperti orang-orang di luar sana. Di luar semua pada stres. Kalau kita sebenarnya orang-orang percaya itu, kita tidak lagi masuk kategori orang-orang stresan. Tapi kalau ada orang percaya masih stres, itu saya pikir itu adalah orang-orang yang belum mengenal kebenaran, belum memahami kebenaran. Siapa di sini masih suka stresan? Siapa di sini yang masih suka gampang kecewa? Siapakah di sini orang-orang yang hidupnya murung aja? Siapakah di sini orang-orang yang tidak tahu mengucap syukur? Siapakah di sini orang yang hidupnya seperti kereta di zaman dahulu? Kereta zaman dulu itu ya pakai uap yang bunyinya susah, capek, susah, capek, bosen. Siapa di sini? Sekarang zamannya kereta listrik yang tidak ada lagi suaranya. Siapakah di sini orang-orang yang seperti kereta uang?
Ternyata saudara, tanpa disadari, hidup kita itu punya bunyinya, Bapak Ibu. Saudara sadar atau tidak sadar, hidupmu, hidupku punya bunyi dan punya apa? Wanginya, wewangiannya. Apakah bunyi yang keluar dari mulutmu adalah persungutan, kekecewaan, kepahitan, kebencian, kemarahan, demo, itu bunyi. Atau bunyi yang keluar dari hidupmu adalah, ku bersyukur padamu Tuhan. Atau seperti itu. Karena gini, tidak bisa ditutupi, saudaraku. Hidup manusia itu ternyata di mana-mana transparan semua. Satu kali kelak Tuhan ngomong melalui para rasul-rasulnya. Hidup kita itu seperti transparan yang akan dilihat oleh setiap orang. Hidup kita bisa dilihat loh Bapak Ibu sekarang. Jangan pikir orang yang paling pendiam sekalipun bisa kelihatan auranya. Bisa tercium wanginya. Bisa kedengaran bunyinya. Karena setiap orang itu memang ciptaan yang akan diketahui oleh banyak orang. Siapa Anda, siapa kita, ketahuan. Apakah kita adalah orang-orang yang baunya busuk, bunyinya, suaranya falas, atau kita adalah orang-orang yang baunya wangi dan suaranya merdu. Semua orang akan melihat, saudara. Cepat atau lambat, baumu akan kecium. Cepat atau lambat, bunyimu akan kedengaran oleh orang-orang lain. Nah, mana yang membedakan? Saudara pergi ke gereja, lalu baunya sama seperti orang yang nggak ke gereja. Apa yang membedakan, saudara? Saudara hadir di ibadah, tapi baunya sama dengan orang-orang yang tidak beribadah. Percuma. Itu namanya Bapak Ibu, orang-orang yang hidupnya hanya agamawi tok. Orang-orang yang hidupnya agamawi, gak ada yang nyangkut di dalam kehidupan. Tapi saya harus sampaikan ini karena waktu saya berdoa hanya Tuhan, aku mau ngomong apa? Dan Tuhan bilang, sampaikan. Maukah saudara menerima apa yang Tuhan taruh dalam hati saya untuk Anda? Apakah saudara mau menerimanya? Sekalipun itu bunyinya keras, saudara mau menerima apa enggak? Karena sudah menjadi hal-hal yang lazim dalam kehidupan orang Kristen. Yaitu apa? Bunyinya fals sama seperti dunia. Baunya sama seperti orang-orang. Padahal para rasul bilang gini, bau yang akan aku nyatakan adalah bau kehidupan, bau wangian. Itulah kesaksian Yeshua HaMashiach. Hidup kita itu akan dicium, dihirup oleh orang lain. Hidup kita akan kelihatan kita seperti apa. Nah, kalau temanya kelihatannya pada hari ini, kalau kita tidak memperhatikan, wah ini dia. Kalau kita tidak memperhatikan firman yang kita dengar dan kita tidak memasukkan itu dalam hidup kita, maka kita ya orang-orang yang sebenarnya belum mengenal yang namanya kebenaran itu. Kalau saya lihat saudara jemaat mula-mula, saudara bisa pelajari. Siapa di sini yang suka baca Alkitab? Adakah yang benar-benar suka baca Alkitab? Kalau saudara suka baca Alkitab, saudara baca itu kisah para rasul, pertumbuhan orang-orang percaya ya, di jemaat mula-mula. Itu luar biasa. Setiap hari mereka ketemuan. Ibadah jemaat mula-mula waktu itu setiap hari, bukan setiap minggu. Kehidupan orang-orang percaya di zaman mula-mula itu, kehausan, kerinduan amat sangat. Sehingga mau tidak mau para rasul harus mengadakan ibadah setiap hari.
Gimana kira-kira kalau ada ibadah setiap hari? Dan Anda bisa lihat dalam kehidupan jemaat mula-mula, dari kehidupan yang setiap hari itu, ternyata mereka haus untuk mengenal kebenaran. Karena bukankah di dalam surat Injil Yohanes, Yesus sendiri pernah berkata, "Akulah jalan itu, akulah kebenaran, akulah hidup." Yesus pernah berkata, "Kamu orang-orang Farisi, kamu mempelajari kitab Taurat, tapi kamu tidak mau datang kepadaku. Kamu, kalau istilah sekarang, kamu baca Alkitab, tapi kamu datang untuk mengenal kebenaran, kamu gak mau." Tuhan sedang menunggu di hari-hari seperti sekarang ini orang yang haus dan lapar, orang yang rindu untuk mengetahui kebenaran, yaitu orang yang punya sikap untuk memperhatikan bagaimana hidupnya dibangun. Karena orang yang memperhatikan bagaimana hidupnya dibangun, maka dia betul-betul rindu untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bukan dari kata orang, saudaraku, tapi pengalaman pribadi. Kita baca Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-18. Lukas 8 ayat 18. Karena itu, coba kita baca bersama-sama ya, saudara. Kita baca 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar. Siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Ini perkataan Yesus sendiri. Dan kalau Anda perhatikan kata demi kata ini sebenarnya perkataan yang keras. Perhatikan cara kamu mendengar. Perhatikan. Sebab kalau kamu punya perhatian dari apa yang disampaikan, maka justru kamu akan menoleh. Tapi kalau kamu tidak mempunyai perhatian, itu justru akan diambil daripadamu. Apa yang kamu anggap kamu punya, malah diambil, saudara. Jadi inilah pesan yang Tuhan sampaikan buat kita di hari-hari ini. Sebagai orang Kristen, jangan kita menjadi orang yang abu-abu. Beribadah tapi tidak mengenal. Percuma. Jangan kita menjadi orang yang katanya Kristen hanya setengah. Kalau waktu di acaranya Ibu Lasma, saya katakan itu orang yang setengah makan. Seharusnya makan dengan benar, dengar dengan benar, tapi setengah makan, setengah dengar. Itu adalah orang-orang yang beribadah tapi tidak mempunyai perhatian, akhirnya tidak mengenal. Paulus ngomong apa tentang orang-orang ini? Orang-orang ini giat untuk Tuhan, tapi sesungguhnya mereka tidak mengenal. Ngeri, saudara. Tapi berbahagialah orang yang memperhatikan firman itu dibagikan. Karena pengenalan akan datang. Justru ketika pengenalan akan Tuhan dinyatakan, banyak hal yang diberikan. Halo? Bagaimana saudara? Apakah saudara punya hati? Apakah saudara rindu? Ayat lagi ya, Roma 10 ayat 2. Roma 10 ayat 2. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, ini Paulus dan kawan-kawannya ngomong, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Mereka giat, tapi tanpa pengertian yang benar. Sekarang bagaimana dengan saudara? Saudara rajin beribadah itu belum tentu loh.
saudara punya pengertian untuk mengenal Tuhan dengan benar. Karena di zaman Paulus pun sudah kejadian. Kelihatannya giat, tapi ternyata tidak mengenal yang benar. Karena orang yang mengenal yang benar, mengenal Tuhan, dari dalam kelihatan, tercium baunya. Baunya harum, bunyinya kedengaran. Hari-hari yang sekarang kita hidupi, inilah hari-hari terakhir Bapak Ibu. Di mana di hari-hari terakhir ini, yang saya rasakan dan saya alami, firman itu makin terang benderang dinyatakan Bapak Ibu. Di hari-hari terakhir, kebenaran makin dibukakan kepada intinya, keasliannya. Dan berbahagialah orang yang menangkapnya. Kalau orang yang nggak menangkapnya, itu akan lewat seperti perumpamaan, tapi kita tidak mengerti. Di zaman Yesus ya, kepada orang-orang di luar Tuhan ngomong dalam perumpamaan, tapi kepada keluarganya Tuhan ngomong jelas. Saya harus sampaikan di hari-hari terakhir ini, firman dibukakan makin lama makin dalam, terangnya makin lama makin kelihatan. Tapi kalau ada orang yang tidak menangkapnya, kasihan hidup mereka. Kelihatannya mereka giat, tapi kegiatan yang sia-sia, saudara. Itu yang Paulus katakan. Kelihatannya giat, tapi kesia-siaan. Karena tidak mengenal yang benar. Bagaimanakah kira-kira orang-orang yang mengenal kebenaran? Oh, terjadi perubahan. Dalam hidupnya terjadi perubahan. Dalam tutur katanya lain. Tidak ada persungutan, tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan, tapi selalu ada mengucap syukur. Dari kehidupannya ada selalu bau puji-pujian yang keluar. Selalu ada bau yang harum. Selalu akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Dan orang akan melihat, oh bapak ini berbeda ya. Dulunya lain, sekarang lain. Ibu ini beda ya. Dulunya begitu, sekarang begini. Akan kelihatan perbedaannya. Dan pasti orang-orang di sekitar akan berkata, sungguh dia orang benar. Sungguh dia adalah orang yang diberkati. Sungguh dia mengenal kebenaran itu. Dan nanti orang-orang lain akan berkata begini, aku mau dong seperti kamu mengenal kebenaran. Dan kalau orang-orang seperti ini punya semangat, punya kegairahan, satu orang ini punya dampak yang besar, saudara. Lalu kalau misalnya ada 10 orang berkumpul, 15 orang berkumpul, 20 orang berkumpul, 30 orang berkumpul, 40 orang berkumpul, 50 orang berkumpul, kira-kira ibadahnya gimana, saudara? Gimana, saudara? Dan saya belum melihat sampai hari ini, saya belum melihat 10 orang, 20 orang, 30 orang yang sampai seperti itu. Dan apa yang terus Roh Kudus dorong di dalam hati saya harus tetap menyatakan sampai Tuhan menemukan. Orang-orang ini akan memberi dampak di mana-mana. Di dunia usaha, di pemerintahan. Ini akan kelihatan. Karena Tuhan berkata di hari-hari ini, Dia mengendaki orang-orang yang memperhatikan hidupnya. Apa artinya? Tidak boleh berkompromi. Tidak boleh berkompromi dengan dosa. Tidak boleh berkompromi dengan kehidupan lama. Tapi memperhatikan hidupnya sesuai dengan firman yang dibukakan. Anda bisa bayangkan kalau orang-orang ini ada di tempat pekerjaan, di area masing-masing, tidak bisa dijelekkan, tidak bisa. Karena dimanapun orang-orang ini berada, selalu ada kesaksian di dalam hidupnya. Saya melihat, saudara, ada banyak orang-orang baik, ada banyak orang-orang yang rindu, tapi kurang memperhatikan hidupnya dengan seksama.
kurang ada pemberesan dengan hidupnya, kurang ada pentahiran, kurang ada pemberesan. Seharusnya kalau orang yang memperhatikan hidupnya, ya Bapak Ibu, dia tahu bagaimana pemberesan hidupnya. Dia tahu bagaimana menarik batas antara kehidupan yang lama dan kehidupan yang baru. Itu orang yang memperhatikan. Maka orang itu akan justru ditambah-tambahkan kasih karunia. Tapi rupa-rupanya banyak orang Kristen belum sampai ke level itu. Belum sampai kepada pengertian. Harus ada batas pentahiran. Harus ada batas antara yang lama dan yang baru. Sudahkah Anda punya batasan itu? Atau campur aduk? Masih hidup yang lama, tapi juga dengan hidup yang baru. Gak bisa dicampur, saudara. Gak bisa. Perhatikanlah bagaimana kamu dengar. Karena tidak bisa. Kalau kita memperhatikan satu, jangan campur dengan yang lain. Perhatikan cara kamu mendengar firman, kamu masukkan itu, sehingga itu menjadi hidup dalam dirimu, itu akan berbuah dan menjadi terang bagi banyak orang. Itulah hasil dari perhatianmu. Tidak bisa dicampur aduk. Kita tidak bisa memberikan telinga kita sebagian untuk Tuhan, sebagian untuk dunia. Tidak bisa. Tidak bisa, saudara. Kalau kita memberikan perhatian kita setengah-setengah, kita nggak akan menjadi saksi. Dan saya sudah melihat orang-orang yang ada di mana-mana. Aduh, sampai kali saya ketemu seseorang, saudaraku, ya orang ini lumayan juga, udah bintang 3, saudara. Kalian sudah kategorinya jenderal, ya. Bintang 3. Saya ketemu dengan orang itu, ngobrol. Kalau saya ngobrol dengan orang itu, satu sisi di dalam kehidupan dia rindu untuk menyatakan kebenaran. Tapi ada sisi lain, dia biarkan mengikuti hidupnya terus-menerus. Lo tahu itu artinya apa? Itu adalah orang-orang yang tidak mengadakan pemberesan dengan masa lalu. Dia rindu untuk melayani Tuhan. Dia rindu untuk giat untuk Tuhan. Tapi tidak punya penyelesaian di dalam dirinya dengan hal-hal yang lama itu. Sehingga hal-hal yang lama itu ngikut terus, saudara. Dan ini terjadi loh, saudaraku. Ngikut terus. Saya bilang, kok dia nggak tahu ya? Dan saya sedang melayani orang ini, saudara. Tahu-tahu saya di WA oleh orang yang saya tidak kenal. Dan orang kok bisa connect, saya sedang melayani orang itu. Lalu ada orang WA berbicara tentang kehidupan orang itu. Kalau istilah orang Jawa, matang ini namanya. Matang aku gimana caranya. Punya kerinduan untuk bersaksi. Kelihatannya radikal. Tapi tidak ada pemberesan dengan hidup lama. Tercampur aduk, saudara. Kalau kita memperhatikan hidup kita dengan benar, ya. Kalau kita betul-betul mendengar firman dengan betul, Tuhan akan berkata kepada kita, pisahkan hidupmu dari hal-hal yang lama. Pisahkan, tanggalkan, seperti Paulus berkata, yang dulu itu sampah bagiku, itu tanda-tanda orang yang memperhatikan dengan benar. Tapi kalau seperti tidak ada pemisahan, seperti oke-oke aja, tidak ada pemisahan antara hidup yang lama dengan hidup yang baru. Saudara tahu nggak, bau yang lama akan mengikuti terus. Dan itu yang saya lihat, sayang ya. Orang yang sudah punya posisi, punya jabatan, berpangkat, mau bersaksi, tapi yang masih mengikuti dia, bau amis, saudaraku. Kecium kalau tidak ada penyelesaian. Kecium kalau kita tidak memperhatikan. Bisa. Ya, setiap orang mungkin punya masa lalu, atau pasti punya masa lalu.
Tapi kalau kita memperhatikan firman, ya Yesus sudah mengampuni kita. Ya Yesus mengampuni masa lalu kita. Tapi kita juga harus punya pemberesan. Apa artinya pemberesan? Paulus bilang gini, jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Jangan mau. Ini orang-orang seperti ini yang Tuhan tunggu di hari-hari terakhir. Inilah orang-orang yang menjadi radikal. Tuhan cari orang-orang seperti ini. Tidak berkompromi, tapi jalan terus. Tadi saya baru ngomong dengan istri saya di hotel. Dia bilang, kita ini hidup tetap di dalam tubuh jasmani, tapi secara rohani nggak bisa berhenti. Kecepatan pergerakan Roh Kudus itu terus loh saudara. Ini saya ngomong sama istri saya, tubuh kita boleh letih, capek ya, tapi kita rasa di dalam percepatan rohani ini sebenarnya tidak ada waktu untuk istirahat. Baru mau tidur sebentar, udah jam 4 kurang 15, cepat-cepat kemarin. Makanya saya menghargai orang-orang yang terus-menerus seperti tidak ada waktu untuk istirahat, tapi hidupnya hanya untuk Tuhan. Tapi saya juga harus ingatkan untuk orang-orang seperti itu. Cepat ya, kalau ada bekas-bekas masa lalu, jangan izinkan masa lalu mengikuti hidup. Jangan izinkan bau-bau masa lalu nguntil, ngintil aja. Harus bilang ini, masa lalu, stop, kamu di situ. Jangan mengikuti aku. Dan aku sudah putuskan, aku tidak lagi mau hidup dengan cara-caraku yang lama. Maka Anda akan semakin berkenan. Maka apa yang dikatakan oleh Lukas tadi, kamu justru akan ditambah-tambahkan. Anugerah kasih karunia akan semakin ditambah-tambahkan kepadamu. Tapi kalau kamu hidup terus di dalam kompromi, kamu pikir kamu punya berkat, malah berkat itu diambil daripadamu. Ini ya saudara, saya harus sampaikan ini keras tapi nggak apa-apa. Akan terjadi pemisahan di akhir zaman. Akan terjadi pemisahan. Orang yang bersungguh-sungguh dan memperhatikan perjalanan hidupnya dan mengadakan batas bahwa ini ada area yang aku tutup area ini. Tidak boleh ada hal lama mengikuti aku. Inilah orang-orang yang sudah ditambah-tambahkan anugerah. Tapi kalau orang yang bersikap masa bodoh, tidak punya penyelesaian dengan masa lalu hidupnya, maka masa lalu bau amis akan mengikuti terus. Nggak enak saudara. Kenapa? Bau itu tidak akan pergi daripada kita kalau ada bangkainya masih ada di kita. Saudara mengerti nggak? Kalau misalnya kita punya makanan basi, makanan itu tidak kita buang, kemana pun kita pergi, sumber bau amis itu masih ada. Jadi saya lihat, sayang betul orang ini. Dia mau dipakai Tuhan, dia mau kelihatan radikal, tapi ada yang mengikuti hidupnya. Sayang amat sayang. Akhirnya apa? Dia tidak terpandang saudara. Dia terbuang. Dia digeser dari posisinya. Akhirnya dia menjadi orang berpangkat tapi tidak punya kegiatan. Akhirnya sampai pensiun. Akhirnya berhenti sebagai orang yang punya pangkat tapi tidak punya satu kegiatan yang jelas. Gimana mau menjadi saksi, saudara? Sementara Roh Kudus ngomong di hari-hari terakhir ini, aku akan mempromosikan orang-orang di karir mereka naik. Yang menjadi pengusaha akan naik. Yang di pemerintahan itu akan naik. Tuhan loh ngomong kepada saya bahwa di hari-hari ini akan ada banyak promosi-promosi. Tapi siapa yang akan mendapat promosi? Siapa di sini yang bekerja di pemerintahan, di wali kota? Dengar loh perkataan ini. Dengar loh, ini penting loh. Kalau kita, saya punya sahabat yang kalau WA selalu ujungnya gini, batas list. Habis ini orang ini, selalu saya berdoa, Roh Kudus ajar, kita harus punya batas list. List yang lama itu harus ada ini di belakang.
Aku akan melupakan apa yang di belakang. Aku melihat ke depan. Dan Tuhan akan mempromosi Anda. Jadi ya, misalnya you ada di kantor pemerintahan, Pemda, kantor wali kota, bupati. Kalau kita mengerti panggilanmu, maka kita harus betul Tuhan, aku harus semakin mengerti kebenaran. Karena Tuhan akan meningkatkan. Sebab apa? Posisi semakin tinggi, kan jangkauan sebenarnya makin luas. Iya dong saudara, itu wajar, logika. Dari jabatan yang di bawah, ya jangkauannya segitu. Kalau kita setia, kita bersungguh-sungguh, tidak berkompromi, maka di dalam level itu pun kita punya kesaksian. Maka Tuhan akan mengangkat kita di level yang baru. Wawasan jadi lebih luas. Haleluya. Kira-kira saudara menangkap pesan sore hari ini? Amin. Perhatikan cara kamu mendengar. Ya. Ayo perhatikan. Ya saya bingung saudara, kalau saya hadir ibadah-ibadah, lalu lagunya semangat, lalu jemaatnya cuma gini saudara. Kalau orang Jakarta bilang gua bingung melihat lu. Bingung saudara. Lagi apa? Kalau lagi yang apa lagu hebat sih, lagu girang apa saudara? Sini apa lagu girang? Lalu jemaat cuma matang aku. Lagu penyembahan, apa lagi makin loyo lagu penyembahan. Lu ngapain ke gereja? Remaja. Untung saya bukan gembala, saudara. Karena saya orangnya cukup keras. Kalau saya gembala, kalau lihat jemaatnya begini, suruh pulang. Ngapain? Saya lebih suka 5 orang saja, tapi 5-5-nya memperhatikan kehidupan mereka dan bersungguh-sungguh. Sebab pada waktu kita beribadah, api saling membakar, semangat saling menularkan, kesungguhan saling menularkan, sehingga apa? Kita menjadi satu kumpulan orang-orang yang punya api. Dan waktu kita ditempatkan di luar, tidak padam. Coba satu ayat lagi terakhir lah. Terakhir. Saya sendiri sama Tuhan makin lama makin takut saudara. Waktu berjalan terus, karena Tuhan terus ngomong, jangan jadi orang-orang yang giat. Tapi ternyata mana tadi ya? Tadi Lukas berapa tadi ya? Oh iya, kamu praktikan ya. Coba ya. Ini penting nih Bapak Ibu, penting sekali. Kalau kita tidak menangkap dengan baik, apa yang akan kita terima dari situ? Apa yang akan kita dapatkan dari situ? Oke, tadi Lukas 8, sekarang kita ke Lukas 11 ayat 35. Lukas 11 ayat 35 ngomong apa saudara? Kita baca bersama-sama ayat terakhir udah. Baca bersama. Karena itu siapa yang ngomong saudara? Yesus. Berarti terang yang ada pada kita bisa jadi kegelapan. Orang yang hidup dalam kegelapan, ya itu saja. Tak lihat apa-apa. Padahal justru kalau ada kebenaran kita bisa lihat ke depan. Sekarang pribadi lepas pribadi. Lihat di dalam dirimu, perhatikan. Apakah kamu punya pendengaran yang baik? Apakah kamu mendengar dengan baik? Orang yang mendengar dengan baik, dia akan berkata, stop masa lalu. Aku sekarang berjalan dalam kehidupan yang baru. Bau-bau yang lama tidak boleh mengikuti aku. Sekarang aku punya bau yang baru. Penebusan. Dan kalau sudah ada kumpulan orang-orang seperti ini, balik lagi ke jemaat mula-mula, saudara. Kesaksian, bau harum, pengenalan.
Paulus ngomong, kami menyebarkan bau harum pengenalan akan Tuhan. Hidup kita tuh harus punya bau yang dilihat. Kalau enggak, dari usaha, toko, di mana kita berdagang, mau kita orang Grab, apalagi ojek, gojek, apapun itu, orang harus lihat. Di luar di tempat pekerjaan, apalagi di dalam ibadah. Mungkin harus ditempel stiker di pintu. Dilarang ngantuk, dilarang ngelamun, dilarang diem ketika beribadah. Tulis supaya pengerja tuh kalau di gereja-gereja dulu ya, pendetanya duduknya di sini. Dulu gereja saya yang lama itu pendetanya duduknya menghadap jemaat. Dulu. Iya, dulu kami gitu. Gereja sekolah. Pendeta, tamu, ibu gembala. Dari pendeta lihat. Lalu kalau pendeta lagi nyanyi, apa namanya? Oh, bilanglah. Oh, bilanglah. Dia tepuk tangan gini. Jemaat kalau nggak tepuk tangan seperti gembalanya. Gembalanya melotot. Gereja kami dulu yang lama gitu. Kalau sekarang kan pendeta duduk ikut seperti model gini. Pak, Bapak duduknya di sini ke sana. Kalau Bapak duduk gini, Bapak nggak lihat jemaat nih, lagi ngantuk atau lagi apa. Dan jemaat atau jual lihat pendeta juga. Kalau pendetanya udah, oh, pantas dia gitu ya, kita ketularan Pak. Coba dirubah, biar kita saling bersaksi. Ayo. Buat semangat, lu semangat enggak? Itu baru benar. Karena buat apa kita nyanyi-nyanyi tapi kita nggak punya pengenalan? Ya, perjalanan masih panjang, Bapak Ibu Saudara. Masih banyak yang mau dibukakan tuh, masih banyak. Belum lagi pengenalan tentang hal-hal Ibrani. Aduh, masih jauh lah itu. Yang penting adalah ini, Saudara. Kamu mengerti enggak apa yang Tuhan katakan? Mengerti enggak, Saudara? Cerita ini, tadi ayat sekarang cerita aja. Yesus ngomong sama Nikodemus. Karena Nikodemus itu penasaran. Kok Rabi kok lain dengan kami? Sama-sama guru, sama-sama Rabi kok beda. Dan Yesus ngomong gini. Bagaimana aku menyampaikan hal-hal sorgawi? Sementara tuh hal-hal yang sederhana aja kamu gak ngerti. Waduh, repot. Jadi ternyata pertumbuhan kita itu dimulai dari hal-hal yang biasa, dari hal-hal yang sederhana. Nah kalau hal-hal yang sederhana gak nangkat, bagaimana hal-hal yang datang? Seperti tadi tadi ngomong, saya rasa WL itu ada ya di ibadah yang Ibu Lasma itu, ada nggak ya? Oh pantas kata-katanya kok sama. Yang ngomong gitu, Tuhan aku belajar mengampuni. Oh, seperti yang saya berarti dia, puji Tuhan. Misalnya kalau kita sedang diajar tentang mengampuni, harus betul-betul praktekkan. Kalau sedang diajar mengasihi, praktekkan. Kalau diajar mengucap syukur senantiasa, ya buktikan. Kalau sedang diajar, bergembiralah karena Tuhan, ayo bergembira. Karena Alkitab juga pengajaran juga loh. Bergembiralah karena Tuhan, itu juga pengajaran. Kalau lagi diajar bergembira, buktikan itu. Itulah orang yang memperhatikan hidupnya. Setuju? Nah sekarang gereja ini udah berapa tahun? Nah kan mumpung baru 2 tahun. Tapi saya mau tanya, siapa di sini jemaat yang ada selama 2 tahun? Dari sejak 2 tahun. Oh, yang lain? Lumayan ya jemaat lama ya. Oke, kelamaan lo 2 tahun. Siapa yang di sini sudah 5 bulan? Jemaat sini. Lumayan agak banyak. Lebih dekat lagi, siapa di sini yang sudah sebulan gitu? Bulan 4 kali minimal. Siapa di sini? Pas semuanya ya. Nah, sekarang saya tanya, khotbah sebulan lalu nyantol nggak dalam hidupmu? Ayo, kejauhan mungkin, kejauhan. Minggu lalu khotbahnya apa? Nyantol nggak? Nah kalau minggu lalu, Pak, lali. Ya Tuhan. Firman kalau kita perhatikan,
Ya harus kelihatan, saudara. Enggak ngapain lu datang ke gereja? Gak semua yang buka Alkitab paling cuma dengar. Gak nyantol percuma, saudara. Tapi manusia aneh loh. Kalau lagi diskon, ibu-ibu kalau barang lagi diskon, ngantolnya sampai berhari-hari. Gua heran. Kalau lagi diskon 50% loh itu di firman nyantol. Jangan kan berhari. Pulang dari sini tanya 1 jam kemudian aja udah lupa, saudara. Nah, diperhatikan saya bingung. Kalau demikian gimana kita bertumbuh? Gimana kita mengalami hal-hal yang dahsyat? Jadi tanggung jawab Anda dan saya, perhatikan cara kamu mendengar. Setuju? Karena firman itu adalah berkat buat Anda dan saya. Kalau dikasih makan, makanlah firman. Tapi kalau dunia kasih gosip, masa kita makan, saudara? Sekarang dunia itu netizen itu ngomongnya jelek terus, dan kita makan, kita ikut-ikutan. Kok kalau perkataan dunia dimakan, tapi kalau perkataan firman gak dimakan, tidak terjadi apa-apa. Demikian perkataan yang Tuhan taruh dalam hati saya. Selesai. Saya serahkan kepada Gembala untuk perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara, dan saya senang ada bersama dengan Anda. Jikalau perkataan ini keras bagi Anda, mohon dimaklumi, karena memang kami datang di sini untuk membangunkan orang yang tidur. Ya. Jadi kita kalau istilah orang asing itu, istilahnya ada perbedaan dengan orang kita, saudara. Orang asing itu kalau pemadam kebakaran itu mereka sebut fireman. Kalau di sini pemadam kebakaran. Tapi kalau orang bule bilangnya fireman atau apa? Manusia api. Nah, saya lah manusia api. Saya bukan pemadam api Tuhan, tapi saya justru membakar supaya api Tuhan nyala. Saya tidak datang untuk buat saudara biar tidur makin nyenyak, saudara. Tapi saya datang supaya banyak orang yang bangun. Oh, haleluya. Amin. Tuhan, silakan Pak. Terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan. Terima kasih hambanya, guru kami juga, Bapak Pendeta Timothy Parangkuang. Saudara, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas segala firman yang sudah kami makan pada sore hari ini. Kami mau Tuhan memperhatikan cara mendengar. Kami mau tangkap ya Bapa. Kami mau sungguh-sungguh kami makan firman yang Engkau berikan bagi kami. Dan kami mau Tuhan untuk lebih mengenal-Mu lebih dalam. Kami ingin Tuhan mengenal-Mu, dan kami ingin dengan sungguh-sungguh benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu, menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu pada sore malam hari ini. Kami tinggalkan manusia lama kami. Kami putuskan segala apapun masa lalu kami. Kami akan benar-benar menjadi manusia ciptaan yang baru sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mau Tuhan Engkau bentuk, dan kami mau hidup sepenuh dengan kehendak-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa, memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Timothy Parangkuang yang sudah menyampaikan firman bagi kami, memberkati kami. Kiranya Tuhan, Engkau semakin pakai lebih dahsyat hamba-Mu, semakin lebih dahsyat memberkati seluruh Indonesia, terus menjadi guru, terus menjadi berkat. Urapan-Mu terus makin Kau tambahkan, berkati keluarganya, pelayanan dengan ibu selalu Kau berikan sehat, dan selalu Tuhan menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, saatnya kami akan bersatu dengan tubuh dan darah-Mu. Mari saudara siapkan saudara tubuh dan darah Tuhan.
Saudara, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Saudara-saudaraku, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita angkat roti tubuh Kristus di atas kepala kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Adonai Yeshua Masya, buat tubuhmu yang terpecah, yang telah memberikan kepastian hidup kekal di surga, yang juga menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, dan menjadikan aku sebagai warga kerajaan surga, yang berhak menerima segala berkat-berkat dari Bapa. Terima kasih Tuhan, karena melalui tubuh yang terpecah, aku diubahkan karakterku, hidupku diperbarui, hari-hariku diperbarui, pikiranku diperbarui, perkataanku diperbarui, keluargaku diperbarui, masa depanku diperbarui. Terima kasih Tuhan Yesus, oh Adonai Yeshua, karena melalui tubuh yang terpecah, segala penyakitku sudah disembuhkan. Aku bebas terkena virus, aku bebas dari penyakit kanker, aku bebas dari tumor, aku bebas dari leukemia, aku bebas dari pendarahan, bebas dari sakit stroke. Aku dijauhkan terbaring dari gawat darurat, aku dijauhkan dari ICU. Jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, seluruh tubuhku diberkati oleh Tuhan. Bahkan segala kelemahan tubuh, kutuk penyakit, segala penderitaan sudah selesai di kayu salib. Aku dijaga Tuhan dengan sempurna. Saudara, mari kita makan tubuh Tuhan. Inilah tubuh Tuhan Yesus, dalam nama Adonai Yeshua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita angkat cawan di atas kepala kita. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat darah yang tertumpah, karena melalui darah yang tertumpah dosaku sudah diampuni, hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan lagi milik dunia, hidupku milik Kristus. Aku bebas dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku bebas dihipnotis, aku bebas dari santet, aku bebas dari serangan guna-guna. Hidupku dipagari kuasa Tuhan yang menjaga aku, menjaga keluargaku, menjaga seluruh pekerjaanku, menjaga usahaku, menjaga seluruh gerak hidupku, menjaga keluarga dan menjamin hari depanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah yang tertumpah, aku sudah bebas dari segala kutuk, baik kutuk dosa, kutuk maut, kutuk penderitaan, kutuk nenek moyang, kutuk keturunan, serta segala kutuk yang diucapkan orang tentang aku. Hidupku berkelimpahan penuh berkat, hidupku selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan, dan aku berjalan dalam terang Tuhan, meraih mukjizat serta keberuntungan setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, oh Adonai Yeshua. Saudara, perkatakan dalam hatimu permintaanmu kepada Tuhan.
Oramaya takashikira rapat takashikira. Iraramaya takashikira. Yaramaya takashikira. Oh Tuhan, Adonai Yesus. Mayaramaya takashikira. Mari kita minum darah Yesus. Dalam nama Adonai Yesus Masya. Haleluya. 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 Saudara yang bekas cawan, ada yang melayani, silakan. Bagi saudara yang sudah memiliki minyak urapan, mari kita doakan minyak urapan kita untuk setiap pelayanan kita. Yang belum, silakan minta. Kalau ada masih yang tersisa, bisa minta kepada pelayan Tuhan. Kita siapkan minyak urapan kita. Yakobus 5 ayat 14. Kalau ada seseorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua. Baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Mari kita angkat minyak urapan. Bapa yang terkasih di surga, tanpa pengurapan sepotong minyak ini hanyalah minyak biasa. Tetapi saya mohon kepadamu, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Hamasiah, urapi minyak yang saya pegang di tangan saya ini. Urapi dan pisahkan untuk tujuan kudus-Mu. Buatlah ini menjadi minyak urapan yang kudus. Yang sakit disembuhkan, yang terbelenggu dari ikatan dosa dan pengaruh roh jahat dilepaskan, dibebaskan, yang terbeban berat dan sesak dilegakan, mengalami pemulihan, yang usaha bekerja diberkati berlimpah-limpah. Apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kuasa mukjizat minyak urapan terjadi.
tua kami. Orang tua kami mengalami satu hal yang berbeda pelayanannya di antara yang lainnya. Karena melalui kehidupan Dedi dan Mami akan diperkenalkan nama Yahweh yang dahsyat dan yang ajaib. Diberkati selama Dedi Mami ada di kota Semarang hingga esok siang. Siapapun yang dijumpai, siapapun yang terkoneksi, yang ilahi mereka merasakan yang dahsyat. Kami memberkati Pak Adi sebagai gembala GBT di tempat ini. Dan Ibu Stefani dan kedua anaknya. Biarlah hikmat kasih yang daripada Bapak Yahweh memberkati perjalanan pelayanan yang ke depan. Karena kami tahu belum selesai pelayanan yang di atas Pak Adi. Biarlah kolaborasi surga turun di atas hambamu ini. Diberkati tim altar sore hari ini. Diberkati multimedia. Diberkati asyar shalom. Diberkati para doa. Diberkati jahat. Diberkati maupun syarat Tuhan. Nama Bapak Yahweh deklarasikan akan dahsyat atau ajaib. Biarlah segala pujian kemuliaan bagimu. Dalam nama Bapak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali. Saya percaya kita semua sudah diberkati dan terus akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu biarkan kita boleh terus memperhatikan bagaimana kita hidup, memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya lakukan. Amin. Supaya hidup kita tetap berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya, sebentar kita akan memberi